Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen serta guru penguji. Perkenalkan, nama saya Reni Novia Damayanti. Saya merupakan peserta PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan menampilkan video ujian praktik pembelajaran dengan materi sistem reproduksi pada manusia dengan submateri gangguan sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Materi ini disampaikan untuk siswa kelas 9 semester 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Baik. Oh, baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita awali kegiatannya dengan berdoa, lalu membacakan 7 landasan mental SMP Taruna Bakti, dan juga mengucapkan salam, dipimpin oleh KM-nya. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. 7 landasan mental SMP Taruna Bakti. 1. Satu, jujur. 2, tanggung jawab. 3, visioner. 4, disiplin. 6, adil. 7, peduli. 7 peduli. 3. Siap beri salam. Selamat pagi, Iya, dan Ibu. Selamat siang dan semangat pagi itu ya yang harus selalu kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, suara Ibu sudah terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini, Nak? Tidak, Bu. Nggak ada? Enggak, Nggak ada Bu. ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan masuk ke kegiatan pembelajarannya. Coba, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat nggak kira-kira pertemuan lalu kita membahas materi tentang apa? Reproduksi manusia, Bu. Siapa yang jawab barusan? Marsha, Bu. Marsha. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, ya. Ibu izin share screen dulu ya, Nak ya. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Saat kalian belajar tentang sistem reproduksi manusia, ada yang masih ingat enggak? Sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari apa saja? Kalau sistem reproduksi pada manusia itu antara laki-laki dan perempuan sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda. Berbeda. Baik. Nah, kalau kalian lihat gambar seperti ini, yang mana yang merupakan organ reproduksi laki-laki dan yang mana yang merupakan organ reproduksi perempuan? Siapa yang mau jawab? Yang perempuan, yang kanan, yang laki-laki, yang kiri. Yang jawab siapa barusan? Askia, Bu. Kata Askia, organ reproduksi perempuan ini yang kanan, organ reproduksi laki-laki yang kiri. Ada yang masih ingat nggak? Struktur dari organ reproduksi pada laki-laki itu ada apa saja? Testis, Bu. Testis. Siapa yang jawab testis? Bima. Ada apa lagi? Epididymis. Oke, siapa yang jawab? Ninis, Bu. Siapa yang bisa jawab? Satu lagi. Uretra. Uretra. Siapa yang jawab uretra? Kaisah. Sekarang kita coba. Kalau organ reproduksi pada perempuan, ada apa saja? Salvin, Bu. Ovarium sama rahim. Ovarium sama? Rahim, Bu. Ovarium buat apa, Safin? Buat ngehasilin ovum, Bu. Kalau rahim buat apa? Tempat berkembangnya janin. Oke, jadi yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian itu merupakan contoh dari organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ini apa, Bim? Testis. Oke. Ini apa, Nis? Epididymis. Nah, selanjutnya yang disebutkan Safin ini apa? Ovarium, Bu. Dan disebutkan lagi sama Safin tengah sini? Rahim, Bu. Rahim. Rahim. Atau nama lain rahim apa? Uterus. Uterus. Oke. Selanjutnya ini apa nih? Uretra. Kalau kalian lihat gambar ini, apakah struktur organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu sama? Tidak, Bu. Nah, setelah kalian memiliki pengetahuan
tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki, pertanyaan Ibu berikutnya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca informasi tentang gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi? Pernah, Bu. Askia, coba. Kanker pada Kanker. organ reproduksi. Coba yang lain ada yang mau menambahkan? HIV, Bu. HIV, siapa yang jawab? Sifra, Bu. Ifra, ya betul. Jenis-jenis penyakit ini dan jenis penyakit lainnya, inilah yang akan kita pelajari sama-sama pada pertemuan hari ini. Jadi, untuk pertemuan hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menemukan gangguan yang dapat menyerang sistem reproduksi. Lalu yang kedua, kalian harus bisa memprediksi pengaruh pola hidup terhadap kesehatan reproduksi. Yang ketiga, kalian harus bisa memperjelas hubungan antara sistem reproduksi pada manusia dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang keempat, kalian harus bisa menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Lalu, kalian harus bisa menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyajikan poster atau infografis tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah Tidak, jelas Bu. semuanya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelas, Bu. Jelas. Menurut kalian, kenapa sih kita harus tahu hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan organ reproduksi? Supaya terhindar dari penyakit. Tanya Aisyah agar terhindar dari penyakit. Lalu ada lagi yang mau menambahkan? Untuk memelihara kesehatan organ reproduksi. Pada kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, ada penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis ini nanti kalian mengerjakan pretest dan posttest, ya. Lalu yang kedua, ada penilaian proses. Di penilaian proses ini berarti nanti akan Ibu nilai keaktifan kalian selama berdiskusi. Oleh karena itu, orang-orang yang tadi sudah Ibu tunjuk sebagai co-host, nanti saat berdiskusi di breakout room, tolong merekam kegiatan diskusi kalian, supaya nanti Ibu bisa menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Lalu selanjutnya, ada produk. Produknya apa aja, Bu, yang dinilai? Produk yang dinilai itu nanti ada LKPD dan infografis. Dan yang terakhir, nanti juga kalian akan melakukan penilaian diri sendiri. Sampai sini dulu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian silahkan kembali ke LMS untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Sudah muncul belum di kalian, di LMS kalian? Sudah, Bu. Sudah? Kalau gitu, kalau sudah muncul, silahkan kalian langsung kerjakan pretestnya. Diberi waktu selama 10 menit. Di sini ada soal pilihan ganda dan ada soal uraian. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau gitu silahkan mulai mengerjakan. Kalau yang sudah selesai boleh langsung submit. Sudah masuk semua ya. Ibu akan menampilkan dua jenis gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Siapa yang mau berpendapat tentang kedua gambar ini? Kitaro, Bu, Kitaro. Kitaro, sok. Gimana Kitaro? Yang A nikahnya belum cukup umur, yang B udah gitu, Bu. Tahu dari mana belum cukup umur? Kitaro? Dari mukanya. Itu yang Dari yang mukanya. A cowoknya masih kecil. Masih di bawah kecil. umur. Ya, Bu. Oke, ini kata Kitaro ya. Kita lihat sama-sama ya. Berdasarkan data yang Ibu peroleh, gambar yang sebelah kiri atau gambar A di sini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuannya itu berusia 14 tahun. Kalian umur rata-rata berapa? 15. 14-15 ya. Berarti kurang lebih yang sebelah kiri ini usianya sama seperti kalian atau berada di usia SMP. Sedangkan yang sebelah kanan, kalau kita lihat usia, yang laki-laki berusia 37 tahun, yang perempuan berusia 27 tahun. Oke? Nah, kenapa sih Ibu menampilkan gambar ini? Kalian mungkin bertanya-tanya seperti itu. Ada satu artikel atau ada satu berita, maaf, yang mau Ibu tampilkan. Nah, selama nanti kalian menyaksikan tayangan berita yang Ibu tampilkan, coba kalian lihat lagi LKPD-nya. Kita akan masuk ke kegiatan pertama, yaitu mengidentifikasi tentang pernikahan di usia muda dan juga tentang kesehatan reproduksinya. Ada 3 kegiatan selama kegiatan satu ini. Yang pertama, kalian menyimak video, lalu kalian mencari informasi dari video yang Ibu tampilkan. Yang kedua,
jawab 2 pertanyaan di kegiatan 1. Terakhir, kayak kita nanti akan melaksanakan diskusi kelas untuk mendiskusikan jawaban dari LKPD yang sudah kalian jawab. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan disiapkan LKPD-nya dan Ibu akan menampilkan video yang Ibu maksud. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Dari sisi kesehatan sendiri, perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak tingginya kasus atau angka perceraian, kemudian bahkan KDRT. Kalau untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibu ya, ini membahayakan, tapi juga untuk anak, salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur. Informasinya sudah sampai ke kalian semua? Atau perlu diulang videonya? Sudah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Baik, silakan dilengkapi dulu LKPD-nya. Yang sudah selesai boleh kasih reaction jempol. Setelah kalian melihat tayangan tadi, apa pendapat atau opini kalian tentang pernikahan di usia muda? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Atau kalian malah terinspirasi untuk menikah di usia muda? Enggak lah, Bu. Enggak, kenapa? Alasannya enggak, kenapa? Menurut saya sih cukup miris gitu. Mirisnya kenapa, Askia? Karena ternyata pernikahan dini itu kan masih banyak ya di sekitar kita. Dan kadang tuh beberapa orang masih nggak mau gitu dikasih edukasi soal ini, soal tentang hubungan seks bebas. Jadi mereka tuh kayak nggak mau diedukasi soal begituan. Padahal hal itu kan sangat penting. Jadinya kan pernikahan dini pun jadi naik gitu. Mungkin karena faktor ekonomi atau kurangnya pendidikan, terus juga mungkin karena tradisi budaya kan biasanya ada tuh ya daerah yang masih melegalkan pernikahan dini kan. Ya itu menurut saya aja sih. Rasya, Gimana Rasya? kurangnya perhatian dari orang tua. Kurang perhatian orang tua. Jadi gimana tuh? Efeknya apa Rasya? Kurang perhatian dari orang tua? Orang tua tidak peduli kepada anaknya. Terus jadi dampaknya terhadap pernikahan usia muda itu gimana? Ya karena tadi juga kayak tentang ekonomi keluarga ya, dan lain-lainnya. Jadi mereka tidak peduli tentang organ pada anaknya gitu. Oke, tidak peduli pada kesehatan anaknya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Di antara kalian sendiri ada nggak yang sempat berpikiran pengen nikah muda? Menurut kamu usia ideal untuk menikah laki-laki itu berapa kita, Rok? Cewek 21, Bu. Cewek 21. Laki 25. Nggak tahu, Bu, pernah 25. baca beritanya. Nggak tahu 25 pernah. atau 24, Bu, lupa. Oke. Ya. Kita tadi tahu dari mana? Pernah baca beritanya. Menurut kalian, kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan kenapa banyak orang yang melegalkan atau memperbolehkan nikah di usia muda? Karena faktor budaya, Bu. Faktor budaya. Siapa yang jawab barusan? Zulfi. Sosial, Bu. Siapa yang jawab? Aku. Eja. Raiza. Oke. Gimana, Za? Faktor sosialnya. Maksudnya gimana nih? Soalnya sekarang banyak ini, Bu, pergaulan yang nggak bener-bener dari kadang-kadang dari anak-anak remaja udah pada bisa niru anak-anak dewasa, Bu. Oh gitu. Nah jadi efeknya apa nih kalau misalnya anak remaja ngikutin orang dewasa, ini dampaknya apa emang? Ya bisa jadi yang kayak lain tuh kayak gitulah, Bu, kayak apa bisa hamil di luar nikah dan lain-lain gitu, Bu. Ada lagi? Ekonomi, Bu. Siapa yang jawab? Halo? Alia.
Alia, faktor ekonomi. Kenapa Alia menyebutkan faktor ekonomi ini juga menyebabkan pernikahan usia muda? Mungkin karena orang tuanya kurang, jadi memutuskan anaknya untuk menikah dini. Pertanyaan umumnya atau permasalahan yang harus bisa kalian jawab setelah kalian belajar hari ini adalah bagaimanakah dampak pernikahan usia muda terhadap kesehatan organ reproduksi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan masuk ke kegiatan kedua. Tapi sebelum masuk ke kegiatan kedua, Ibu sudah membagi kalian menjadi 7 kelompok. Pada kegiatan 2 ini, kalian akan mengidentifikasi tentang berbagai macam gangguan sistem reproduksi. Lalu, kalian juga mencari tahu tentang kesehatan reproduksi remaja dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, kalian mencari informasi dari link yang sudah Ibu berikan, dan juga kalian nanti menonton video pada link yang sudah Ibu bagikan juga di LKPD. Yang kedua, kalian akan melakukan diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Lalu kegiatan ketiga, kalian akan melaksanakan diskusi kelas. Diskusi kelas ini berarti kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompoknya ini nanti harus menghasilkan PowerPoint. Ada yang mau ditanyakan? Waktu mengerjakannya maksimal selama 30 menit. Jadi nanti setelah 30 menit kalian akan kembali lagi ke ruangan utama ini. Kalian diskusi kelompoknya itu akan dilakukan di breakout room. Ini nggak bisa. Ada kesulitan nggak, Nak? Ada kesulitan tidak? Ini baru mau share screen. Baru mau share screen, oke. Ini Kayla kemana? Tadi ngambil chargeran dulu. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Silakan lanjutkan. Iya. Ingat ya, waktunya hanya 30 menit sampai jadi PowerPoint ya. Ini ya, Bu. Saat aku nggak cukup waktu, coba dari tengah-tengah ya. Iya, yang penting-penting aja gitu. Gatal-gatal di area organ intim. Ada kesulitan nggak? Pubertas. Enggak, Bu. Enggak. Kalau untuk penyakit, kalian bisa cari dari sumber lain juga, selain dari modul yang Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Baca di petunjuk LKPD-nya, langkah-langkahnya seperti apa yang harus kalian lakukan ya. Iya, Bu. Makasih. Kirimnya di WA tuh contoh-contohnya, contoh-contoh penyakitnya. Iya, iya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada, Bu. Bujang doang di kelompok ini ya. Iya, Bu. Sip. Oke, perhatikan waktunya juga ya. Oke, Bu. Yuk, jangan lupa di-record. Makasih. Oke, ada kesulitan nggak? Oh, tidak. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Sekarang sedang mengerjakan apa, Nak? Bikin PP. Bikin PP. Bikin. Oke. Bagi-bagi tugas saja ya antar kalian ya, supaya Iya, nanti Bu. bisa tepat waktu. Oke, makasih. Ya. Alia yang nomor 3 tolong kirimin di WA biar Maura nanti bisa langsung nyebutin. Udah selesai belum, Nak? Tinggal yang tabel dikit lagi, Bu. Oke. Segera diselesaikan ya, tinggal 5 menit Ya. lagi ya. Yuk, makasih. Ya, Bu. Boleh tanya, kalau Boleh. masing-masing penyakit, 1 slide, Bu. Gimana? Masing-masing? Masing-masing nama penyakit, 1 slide atau 1 tabel, Bu. Boleh digabungin 1 tabel, boleh. Mau slide per slide, boleh. Gimana zamannya aja ya. Oke, Bu. Terima Makasih, kasih. Bu. Yuk. Baik, selamat datang kembali di ruangan kelas utama. Sekarang kita akan mulai kegiatan presentasi. Ibu beri waktu 3 kelompok yang tampil. Oke, kelompok siapa dulu yang mau duluan? Silakan. Dulu. Kelompok 5, Bu. Kelompok 5, silakan. Sudah bisa share screen ya? Kita dari kelompok 5 mau mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Yang pertama, nama penyakitnya adalah HIV atau AIDS. HIV penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat infeksi penyakit menular seksual. Yang kedua ada sifilis. Sifilis penyebabnya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Yang ketiga ada miom, uteri atau benjolan. Benjolan pada rahim karena peningkatan hormon estrogen.
Yang keempat ada keputihan yang disebabkan oleh infeksi jamur. Yang kelima ada PCOS, dipengaruhi oleh kadar hormon androgen perempuan yang terlalu banyak sehingga ia menjadi sulit hamil dan siklus menstruasi tidak teratur. Yang keenam, gangguan menstruasi. Terjadi akibat hormon yang terganggu sehingga siklus menstruasi tidak teratur. Yang ketujuh, epididimitis, karena infeksi bakteri mulai dari prostat, uretra, dan kandung kemih. Selanjutnya pertanyaannya, nomor 1, berdasarkan hasil studi literasi yang telah kalian lakukan, sebutkan penyebab penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Sebagian besar penyebab penyakit sistem reproduksi itu diakibatkan oleh hormon, virus, bakteri, dan juga jamur. Untuk nomor 2, bagaimanakah cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit tersebut? Yang pertama, kita menggunakan celana dalam berbahan katun dan dapat menyerap keringat. Yang kedua, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang ketiga, menggunakan sabun saat membasuh organ reproduksi. Dan yang keempat adalah pastikan organ reproduksi selalu kering. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, menurut pendapat kalian, faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya peningkatan penderita penyakit menular seksual di Indonesia? Menurut kami, itu disebabkan oleh pergaulan bebas dan seks bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Selamat siang. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok siapa sekarang? Kakak, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Gangguan sistem reproduksi. Endometriosis. Salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kita dengar adalah endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tubuh di tempat lain di dalam tubuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Yuk, satu lagi kesempatan, kelompok siapa yang mau tampil? Yang penyakitnya belum ada di kelompok 5 dan kelompok 2. Silakan. Kelompok Bagas, silakan Gas. Gas kelompok berapa? 7. Kelompok 7, silakan. Gonorrhoe disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini dapat juga ditularkan dari seorang ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dilahirkannya dan dapat menyebabkan kebutaan. Terima kasih untuk kelompok 7, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, jadi secara umum, siapa yang mau menyimpulkan penyakit menular seksual itu disebabkan oleh apa saja? Siapa mau jawab? Silakan. Raise hand dulu. Yuk, silakan Alvin. Penyakit menular seksual itu disebabkan oleh apa saja? Virus, bakteri, aktivitas kegiatan seksual. Ada lagi? Coba, siapa yang mau menambahkan? Yang disampaikan oleh Alvin tadi katanya penyakit menular seksual itu sebagian besar disebabkan oleh virus, bakteri. Ada lagi yang kurang? Infeksi. Infeksi. Siapa yang jawab? Nafisa. Oke. Katanya disebabkan juga oleh infeksi, ya. Tuh, ya. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana cara menanggulangi atau cara mencegah supaya kita tidak terkena penyakit menular seksual? Harus seperti apa? Tidak melakukan hubungan bebas. Siapa yang jawab ini? Sifra, Bu. Sifra, tidak melakukan hubungan bebas. Betul, Sifra 1 poin. Selanjutnya, siapa yang mau coba jawab? Silakan Wiki. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Oke, menggunakan celana dalam berbahan katun. Ya, siapa lagi mau nambahin? Eza, Bu. Eza, gimana Eza? Mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam 2 sampai 3 kali sehari. 2 sampai 3 kali sehari, bukan 2-3 hari sekali. Enggak, Bu, enggak. Salah. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Membersihkan menggunakan air mengalir. Membersihkan menggunakan air mengalir. Ya, jangan air yang mengendap berada di dalam ember. Kenapa kira-kira? Karena kalau misalnya pakai air yang bukan mengalir itu nggak terjamin kebersihannya. Oke, tidak terjamin kebersihan. Menurut kalian, ada nggak sih hubungan antara kesehatan organ reproduksi dengan pola hidup? Ada tidak hubungannya? Ada. Bagaimana? Ada. Siapa yang jawab ada barusan?
Syifra, Bu. Syifra, hubungannya gimana Syifra? Organ reproduksi dapat dijaga dengan pola hidup yang baik. Oke, organ reproduksi dapat dijaga dengan pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik itu yang seperti apa? Menjaga kebersihan. Lalu, apalagi ada yang mau menambahkan? Pola hidup yang baik itu yang seperti apa? Mungkin rutin berolahraga, Bu. Oke, rajin berolahraga, betul sekali guys. Ada lagi? Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Pola hidup sehat itu? Pola makan. Iya, siapa yang jawab barusan? Bagas. Masih Bagas. Bagas menambahkan olahraga dan mengatur pola makan. Tadi kan kalian sudah menyaksikan video tentang upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, sekarang kalian mendapatkan PR dari Ibu ya, membuat infografis tentang upaya penanggulangan gangguan sistem reproduksi. Minimal ada 5 cara untuk menanggulangi gangguan kesehatan reproduksi. Paham sampai sini? Paham? Jelas? Jelas, Bu. Dikumpulkan paling telat besok ya, hari Selasa 20 Juli 2021 di LMSTB maksimal jam 3 sore. Oke? Jelas sampai sini? Ini PR-nya ya. Ini PR yang harus kalian kerjakan. Nah, selanjutnya, berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini, menurut kalian, kembali lagi ke masalah yang tadi di awal ya, bagaimanakah dampak pernikahan usia muda terhadap kesehatan organ reproduksi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu kasih 2 poin. Bisa, Bu. Coba gimana aja? Dampaknya organnya rusak, Bu, soalnya kan di dalam usia muda masih dalam masa pertumbuhan. Terus organ-organ reproduksinya masih belum siap, Bu. Oke, sehingga bisa menyebabkan kerusakan di organ reproduksinya, Bu. Oke, kerusakan di organ reproduksi. Selanjutnya, kalau misalnya melakukan hubungan seksual saat usia muda, dampak kesehatan organ reproduksinya gimana? Dampak terhadap kesehatan organ reproduksi. Kalau misalnya sering berganti pasangan atau melakukan seks bebas, kira-kira dampaknya seperti apa? Dapat merusak karena terdapat virus atau bakteri yang menular, Bu. Oke, jadi lebih mudah terkena bakteri atau virus kayak herpes, Bu. Oke, ya. Jadi bakteri itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita, ya. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu minta silakan kalian isi dulu summary yang ada di LMS kalian, ya. Menurut kalian dampak pernikahan muda terhadap kesehatan reproduksi itu seperti apa? Lalu bagaimanakah resiko kehamilan dan melahirkan pada usia muda? Dan menurut pendapat kalian, pernikahan muda itu seperti apa? Ibu beri waktu 5 menit, silakan. Sudah selesai, Nak? Sudah? Sudah? Yang sudah selesai, kita masih ada 2 penilaian lagi sebelum Ibu tutup pembelajarannya. Silakan kalian masuk ke LMS lagi untuk mengerjakan post test. Ini ada di LMS. Dan juga silakan kalian mengisi Google Form yang berisi penilaian diri dan refleksi yang linknya sudah Ibu share di chat Zoom. Ya, silakan. Baik, sudah selesai semuanya mengerjakan post test dan juga penilaian dirinya? Sudah? Sudah selesai, Nak? Sudah? Oke, kalau gitu pertemuan hari ini sampai di sini saja dulu Ibu akhiri ya. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Bima pimpin dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri Zoom hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan kembali mengenai tugas kalian. Jangan lupa kalian mengumpulkan LKPD dan juga infografis di tempat yang sudah disediakan di LMS. Ya, kapan paling telat tadi mengumpulkan infografisnya, Nak? Besok hari Selasa jam 3 sore. Ya, oke? Jadi infografisnya dikumpulkan besok paling telat jam 3 sore. Jangan lupa dikerjakan di
LMS atau dikumpulkan di LMS. Nah, ada sedikit pesan nih Nak, ada quote bagus dari Bob Sadino yang menyatakan bahwa tidak ada kenyamanan di hari tua bagi mereka yang malas di masa muda. Nah, dari quotes ini aja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya masa muda itu harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kalian isi dengan kegiatan yang positif. Ya. Demikian pembelajaran dari Ibu hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ya, Ibu. sampai ketemu. Yuk.